Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa ketika datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu betul. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Tanda-tanda kedatanganku adalah tanda adanya kiamat. Matius 24, nomor 27, nomor 30. Al-Quran tidak salah. Nah, sedangkan yang datang mengajarkan Kristen, menjadikan orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda, orang Barat menjadi Kristen, tanda-tanda itu tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Nah, sedangkan kawan, ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, itu sama dengan dia mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Sedangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Jadi Paulus ditanya nih, Paulus sini, kamu duduk. Suma duduk situ, sampingnya Paulus. Nah, kalian berdua mau kutanya. Paulus, ya paman, kamu pernah tahu tentang Yesus? Tahu. Dia pernah datang kepadamu? Pernah. Datangnya Yesus kepadamu itu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Itu kata Paulus. Oke. Sekarang Bang Suma ditanya. Bang Suma, iya paman. Kamu pernah dengar Yesus? Pernah dengar. Yesus pernah datang nggak kepadamu? Enggak. Yakin Yesus tidak pernah datang kepadamu? Enggak. Kalau Yesus datang kepadaku, kiamat sudah terjadi paman. Karena Yesus mengatakan ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Apa itu? Bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apalagi matahari tidak lagi bercahaya tapi gelap, bulan tidak lagi bercahaya. Kiamat. Enggak, saya enggak ada Yesus datang kepada saya. Walaupun yang Bang Cuma maksud kalau dia datang melalui mimpi itu termasuk akhir zaman. Iya, kan Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya adalah bla 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 bla. Jadi kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab akan muncul Kristus palsu, nabi palsu untuk melakukan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Coba Anda buka Matius 24 nomor 23 dan 24. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang palsu itu? Ya Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Tidak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada para murtadin itu seluruhnya berdasarkan Yesus asli, semuanya adalah Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus dong, bukan kata Bang Suma. Dalilnya mana? Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Lalu kapan Yesus itu datang? Baca Matius 24, nomor 27 dan nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah tanda-tanda itu ada pada Paulus? Nehi, tidak ada. Ndek nara. Artinya yang datang kepada Paulus itulah penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tergenapi tidak di agama Anda? Tergenapi. Matius berapa? Yesus berkata, Matius 24, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apakah tanda-tanda itu sudah ada menurut Yesus? Kan ditanya tuh sama orang-orang muridnya. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Wah, Yesus jelaskan. Tanda kedatanganku adalah matahari tidak lagi bersinar. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bersinar. Itu tanda kedatangan Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Loh,
Banyak kok yang mengaku kedatangan Yesus. Ada yang murtad nih. Pada saat aku umroh ya, aku melihat ada Yesus duduk di atas Ka'bah. Pada saat aku tahajud ya, ada seberkas cahaya datang kepadaku dengan memakai surban, rambutnya gondrong, wajahnya bercahaya dan berkata, akulah adalah Yesus. Pada saat aku lagi sujud, berdoa kepada Allah, tiba-tiba aku mendengarkan suara dan aku berpaling. Aku lihat ada cahaya dan di situ tertulis Kristus. Makanya aku murtad. Nonsen itu semua. Yesus berkata, waspada ketika ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan dari Al-Quran, dari Bible aja itu udah patah itu. Kalau di Al-Quran Nabi Isa sudah terangkat, tak ada lagi Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa datang nanti ketika mau kiamat. Jadi Yesus nanti datang ketika mau kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang di pastor, yang datang di gereja, itu bukan Yesus anak Maria. Itu penyesat. Mana orang yang disesatkan yang banyak itu kata Yesus anak Maria? Nah, siapa pengikut Kristen? Pengikut Kristus di sini? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristen, oleh Kristus palsu adalah pengikut Kristus. Siapa mereka itu? Ya mohon maaf, Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang sesat, orang banyak yang sesat pengikut Kristus? Ada nggak selain Kristen pengikut Kristus? Nggak ada, cuman Kristen aja. Makanya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, ada sosok yang keluar dari goa kuburan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Siapa yang menginginkan kemudian disembah, diibadahi selain daripada Tuhan? Siapa yang selalu ingin menyamai Tuhan? Bukankah itu iblis? Dan dia berkata di data Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah iblis ketika mencoba Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus, ya iblis, sembahlah aku sus. Kalau kau menyembahku sus, aku memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, sebab akulah penguasa dunia ini. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Itu kata iblis. Tapi dia tidak berhasil mencobai Yesus anak Maria, nggak berhasil.
mas-mas. Siap. Berbohong boleh demi kebaikan. Bagi saya, bukan bagi orang lain. Itu Bible. Coba Anda lihat kenapa disebut Bible Anda dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Kenapa pula Kristen ikut-ikutan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu suka nipu-nipu. Penyesat itu suka kamuflase. Begini bang, semalam saya mendengarkan komalnya Kak Mikana sampai jam 2:30 pagi. Jadi dalam pikiran saya ini masih dekat ini. Dia bilang semalam agama Islam itu adalah agama terakhir. Iya, karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Yang menjelaskan semalam bang siapa ya semalam? Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti apa tuh? Islam. Yesus berkata masih banyak hal yang... Ya, silakan. Bang Juma, maaf ya bang. Silakan. Saya mendengarkan menurut cerita dari Kak Mikana semalam. Menurut penjelasan dari umat muslim semalam yang masuk ke dalam roomnya Kak Mikana. Dia bilang semalam itu bahwasanya Al-Quran itu adalah agama terakhir setelah dari Kristen. Agama tertua dia bilang semalam. Mencari kebenarannya pun saya masih mencari nih bang. Jadi menurut yang cerita semalam itu, kalau memang dia itu agama terakhir, mengapa abang bilang sekarang bahwasanya Al-Quran itu adalah tafsiran dari apa tadi bang? Alkitab itu adalah persamaan dari Al-Quran, begitu ya bang? Yang tadi abang bilang tadi apa? Begini saudara, kitab Anda itu kan aslinya bahasa Yunani. Iya benar. Terus kenapa menjadi Alkitab? Kenapa menjadi namanya nama kitabnya umat Islam? Jadi Alkitab. Ini mungkin bisa saya jawab Bang Juma. Kalau dia karena gini, bahasa Yunani itu kan tidak bisa kita mengerti itu Bang. Artinya apa gitu kan? Kecuali ada artinya di bawahnya seperti Al-Quran pun kan ada itu bahasa Arab yang aslinya kan ada kan Bang. Tapi di bawahnya kan ada itu bahasa Indonesianya. Kan gitu. Menurut saya, bagi saya ini, menurut pemikiran saya yang tidak berilmu ini, mungkin dia ini diterjemahkan menjadi Alkitab karena dia ini sudah diartikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu, Bang. Alkitab itu mana ada bahasa Indonesia, Bang? Alkitab itu bahasa Arab. Oke. Sekarang bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab aslinya. Iya. Oke. Terus Bang, terus. Bahasa Indonesianya buku. Bukan Bang. Ini arti menurut saya ini Bang, yang tadi Abang jelaskan ini, pemikiran saya ini bahwasanya isi Alkitab itu adalah bahasa Yunani. Seperti itu tadi Bang. Bahasa Arab Alkitab itu. Jadi gini, saudara. Kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Ya, ketika benar. masuk ke Indonesia, terjemahkanlah secara jujur dalam bahasa Indonesia. Iya. Alkitab. Lah Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tetapi lembaga Bible menyamanyamakan dengan penduduk mayoritas punya kitab, yaitu Al-Quran, Alkitab. Supaya apa tujuannya? Supaya banyak umat Islam menjadi pengikut Yesus Kristus. Makanya kitabnya yang bahasa Yunani, Biblos atau Biblika, dirubahnya menjadi Alkitab. Itu makanya saya bertanya, apakah sesuatu yang suka berpalsu-palsu itu baik? Tentu tidak baik. Yang suka menyamai dirinya dengan orang lain, itu tidak baik. Itu perbuatan bagus, itu penyesat itu. Berarti menurut penafsiran Abang, Alkitab itu palsu?
Sekarang saya tanya gini, bisakah firman Tuhan itu dikoreksi dan direvisi? Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi direvisi oleh manusia? Bisa enggak? Ya, Menurut saudara? Karena gini Bang, kalau menurut saya, Enggak, saya tanya dulu saudara. Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi direvisi manusia? Oke, ini saya jawab. Menurut saya pun masih belum tahu ini Bang, kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah perjanjian baru berarti manusia yang ditanya Bang, Bang yang ditanya dijawab Bang. Kakak menghargai sedikit pertanyaan saya. Saya itu mau ngomong sama Bang Juma. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi dan bisa direvisi? Tidak Bang. Tidak. Nah, kitab Anda direvisi berapa kali dalam berapa tahun? Itulah yang saya nggak tahu itu Bang. Nah, berarti kitab Anda, ketika Anda bertanya, apakah menurut Anda kitab saya bukan firman Tuhan? Saya katakan, kitab palsu, saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Buktinya dia bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi manusia. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Bagaimana Abang bisa menjelaskannya bahwasanya kitab itu bisa direvisi sama manusia? Ada contohnya? Loh, sekarang kitab Anda itu berubah-ubah. Coba lihat terjemahan antara tahun 1974, 1982, kemudian terjemahan 1964 dengan yang baru-baru ini TB2 2023. Itu berbeda-beda. Kok bisa dikoreksi? Kok bisa direvisi? Salah satu contohnya babi menjadi babi hutan. Itu ada disebut di ayat mana Bang? Imamat 11 nomor 7. Oke, terus lanjut Bang. Nah, itu buktinya. Tuhan Anda, sembahan Anda disebut Theos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Kenapa bisa berubah kayak gitu? Oke, terus? Ya itulah yang saya katakan saudara. Mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi, diperbaiki oleh manusia. Yang bisa diperbaiki dan dikoreksi oleh manusia hanyalah perkataan manusia. Dengan kata lain, kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Masa kita yang ngoreksi Tuhan sih? Masa kita yang merevisi perkataan Tuhan? Tuhan kau salah, yang benar begini. Masa bisa kayak gitu? Berarti Tuhan itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Sehingga butuh manusia untuk meluruskan lagi ucapan-ucapannya. Itu bukan Tuhan saudara. Makanya kami umat Islam tidak pernah menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya mengatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu firman Tuhan padahal itu bukan firman Tuhan. Itulah kitab saudara. Sabar dulu ya. Diambil alih senjata. Saya ada telepon, ada tamu saya di bawah mungkin. Oke, silakan Bang. Gimana itu Bang? Bibelmu yang kalian anggap kitab suci ini sering direvisi ternyata ya. Berapa peristiwa
Duh. Orang bener metu aneh apa anu? Metu nira kayak gini dibuka langsung. Duh. Kaisar, besari dulu Bang Kaisar. Saudara, aduh. Goyang-goyang ya, saya lagi di mobil nih. Ya Allah ya Rabbi, kan goyang. Nih, coba, sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung dia. Nih Yohanes 1:57 Bang. Sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita klik itu ya, cara belajarnya itu kita klik. Oke, saya klik ya. Aduh ya Allah, saya lagi di jalan. Nih, kita klik ya. Klik, ini dalam kurung nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke bawah nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke nomor 8. Oke, kita klik ya tafsirannya nih. Ini di Bibelmu sendiri nih, para ahli Bibelmu sendiri yang ngomong nih. Nih. Nah, Nih Bang, baca di sini ya. Nih. oke, paham. Oke, Kak. Gini, nih. Bagian ayat ini, sebentar Bang, biar kau pinter lah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya